Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hopipa, kelas FM 18B, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai identifikasi alkaloid. Nah, ikutin terus ya videonya. Alkaloid yaitu kelompok senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman yang mempunyai sifat alkali. Struktur alkaloid sangat beragam dan satu-satunya kesamaan antara senyawa alkaloid adalah kesamaan dalam hal sifat alkalinya. Oleh karena itu, beberapa senyawa alkaloid tersedia dalam bentuk garam alkaloid. Nah, teman-teman, umumnya alkaloid itu terasa pahit. Alkaloid jika sebagai basa tidak larut dalam air, tetapi jika sebagai garam larut dalam air. Larutan dalam asam klorida dengan reaksi Maillard akan membentuk endapan kuning, sedangkan sebagai reaksi Bucherdert akan membentuk endapan coklat. Sifat-sifat alkaloid yang pertama, mempunyai ikatan nitrogen, dapat berupa amin primer, sekunder, atau tersier, baik alipatis, aromatis, atau heterosiklis. Yang kedua, dalam bentuk basa umumnya sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, dengan asam-asam umumnya dapat bereaksi membentuk garam yang larut dalam air. Selanjutnya, penggolongan alkaloida yang sangat sukar dilakukan umumnya dibedakan atas dua. Yang pertama, alkaloid alam, yang kedua, alkaloid sintesis atau semi-sintesis. Nah, alkaloid alam ada 6. Yang pertama, alkaloid opium, yang kedua, alkaloid solanase, yang ketiga, alkaloid kina, yang keempat, alkaloid dari radix rauwolfia, yang kelima, alkaloid turunan santin, yang keenam, alkaloid dari semen strychni. Nah, untuk contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Untuk alkaloid sintesis atau semi-sintesis ada 5. Yang pertama, turunan virazolon, yang kedua, turunan aminobenzoat, yang ketiga, turunan akridin, yang keempat, senyawa amin alipatis dengan inti aromatis, dan yang kelima, turunan pirazolidin dion. Nah, selanjutnya alkaloid berdasarkan struktur kimia, yaitu ada 7. Yang pertama, turunan piridin, yang kedua, turunan tropan, yang ketiga, turunan kinolin, yang keempat, turunan isokinolin, yang kelima, turunan santin, yang keenam, turunan fenantrena, yang ketujuh, turunan virazolon. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama turunan piridin yaitu mempunyai satu cincin karbon dan mengandung satu atom nitrogen. Contohnya nikotin dan nikotinamid. Yang kedua, turunan tropan yaitu mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya NCH3. Contohnya skopolamin, atropin, dan hiosiamin. Yang ketiga, turunan kinolin yaitu mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Contohnya kinin dan klorokin. Yang keempat, turunan isokinolin, yaitu mempunyai dua cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen. Contohnya papaverin dan noskapin. Yang kelima, turunan santin, yaitu memiliki satu nitrogen, tidak tersubstitusi dan dapat digunakan sebagai bahan pemula untuk mensintesis. Contohnya kofein dan teofilin. Yang keenam, turunan fenantrena, yaitu senyawa hidrokarbon aromatis berbentuk polisiklik yang terdiri dari 3 gabungan cincin benzen. Contohnya morfin dan kodein. Dan untuk yang terakhir yaitu turunan pirazolon. Turunan pirazolon saat ini di piron hanya digunakan sebagai analgesik, antipiretik karena efek antiinflamasi yang lemah. Contohnya piramidon, novalgin, dan antipirin.
Cara isolasi alkaloida dan senyawa-senyawa nitrogen basa. Prinsip pemisahan didasarkan kelarutan zat dalam air atau dalam pelarut organik yang tidak dapat bercampur dengan air. Cara identifikasinya yaitu sampel dibasahkan dengan amonia lalu dikocok dengan CaCl3, ambil lapisan CaCl3, uapkan dan akan diperoleh alkaloida basa. Untuk reaksi umum alkaloid ada dua. Yang pertama, reaksi pengendapan, dan yang kedua, reaksi warna. Reaksi pengendapan. Alkaloid akan menghasilkan endapan jika direaksikan dengan reaksi-reaksi pengendap tertentu. Cara melakukan reaksi yaitu ambil sedikit sampel, kemudian letakkan pada objek gelas, tambahkan 1 tetes HCl 0,5 N dan 1 tetes bereaksi. Akan terbentuk endapan, diamkan beberapa waktu dan akan terbentuk kristal, kemudian amati dengan mikroskop. Reaksinya yaitu dengan 3 reaksi. Yang pertama, dengan reaksi Mayer akan terbentuk endapan putih atau kekuningan. Yang kedua, dengan reaksi Buchardat akan terbentuk endapan kuning coklat. Sedangkan dengan reaksi Degendorf akan terbentuk endapan merah jingga sampai merah coklat. Yang kedua yaitu reaksi warna. Nah, reaksi warna ini yaitu untuk menentukan alkaloid. Umumnya didasarkan pada gugus fungsional yang terdapat pada masing-masing senyawa tersebut. Selanjutnya, reaksi umum untuk alkaloid opium yang mempunyai inti penantrena. Yang pertama, reaksi terhadap gugus fenol yaitu dengan 2 reaksi. Yang pertama, reaksi King atau reaksi warna hijau. Yang kedua, reaksi dengan FeCl3. Yang kedua, reaksi terhadap ring aromatis atau senyawa nitrogen yaitu reaksi Marquis. Reaksi Prohde. Untuk reaksinya, larutkan 0,5 gram amonium molybdate dalam 1,5 ml air, kemudian tambahkan H2SO4 pekat sampai 100 ml. Untuk cara identifikasinya yaitu ada 2 cara. Pertama, pada plat tetes letakkan sedikit sampel padat, tambahkan 1 tetes bereaksi dan akan terbentuk warna. Reaksi Mandelin. Untuk reaksinya yaitu larutkan 0,5 gram amonium panadat dalam 1,5 ml air, tambahkan H2SO4 pekat sampai 100 ml. Cara identifikasinya juga mempunyai 2 cara. Yang pertama, pada plat tetes letakkan sedikit sampel padat, kemudian tambahkan 1 tetes bereaksi dan akan terbentuk warna. Kemudian yang mempunyai inti isoquinolin. Pertama, reaksi terhadap ring aromatis atau senyawa nitrogen. Contoh reaksinya yaitu reaksi Marquis. Yang kedua, reaksi Prohde dan reaksi Mandelin yaitu asam sulfat P dan asam nitrat P. Selanjutnya, reaksi umum untuk alkaloid solanase. Reaksi Pitali-Morin. Cara identifikasinya yaitu zat pada cawan penguap ditambahkan 1 tetes NO3 pekat, dipanaskan dengan penangas air sampai kering. Pada residu ditambahkan beberapa tetes larutan KOH 3% dalam etanol, akan terbentuk warna ungu tua atau biru ungu. Untuk reaksi Wasicki yaitu cara identifikasinya zat pada cawan penguap ditambahkan beberapa tetes larutan P DAB 1% dalam H2SO4 pekat, kemudian dipanaskan di penangas air dan akan terbentuk warna ungu. Reaksi umum untuk alkaloid kina. Yang pertama, reaksi Talequin. Cara identifikasinya yaitu masukkan 1 tetes larutan zat pada tabung reaksi, selanjutnya ditambahkan beberapa tetes aquabrom sampai berwarna kuning muda, kemudian tambahkan beberapa tetes NaH4OH pekat sampai terbentuk warna hijau.
Reaksi eritosin, cara identifikasinya yaitu larutan zat dalam tabung reaksi ditambahkan beberapa tetes aquabrom sampai berwarna kuning. Lalu tambahkan kembali beberapa tetes larutan K4FHN6 dan NH4OH. Kocok dengan CHCl3, kemudian lapisan CHCl3 akan berwarna merah. Reaksi umum untuk alkaloid turunan piridin. Yang pertama, tes pendahuluan, yaitu tes organoleptis meliputi rasa umumnya pahit. Yang kedua, kelarutan dalam bentuk garam larut dalam air, pH larutan netral atau asam lemah. Yang ketiga, tes nyala Blaistin. Yang keempat, tes nyala NiCr. Dan yang kelima, sublimasi. Reaksi golongan. Reaksi ajo yaitu untuk alkaloid yang mengandung gugus hidroksi. Reaksi dengan PDAB-HCl yaitu untuk alkaloid yang mengandung gugus amin primer. Reaksi dengan FeCl3 dan aquabrom itu untuk zat yang mengandung gugus fenol. Reaksi Marquis-Prohde dan Mendelin yaitu untuk alkaloid yang mengandung ring aromatis. Reaksi dengan AgNO3. Contoh obat golongan alkaloid salah satunya yaitu kodein. Kodein yaitu serbuk berbentuk kristal, rasa pahit, dalam bentuk garam HCl dan garam fosfat, larut di dalam air dingin dan panas, sukar larut di dalam etanol. Nah, untuk cara identifikasinya bisa dilihat dalam slide ya, teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.